Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mala Awalia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar mata kuliah pendidikan IPS SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Ide Mulkiah Fitroh MPD. Kita akan membahas tentang urgensi, pengertian, karakteristik, dan dimensi pembelajaran IPS. Pertama, kita akan membahas tentang urgensi pengembangan pembelajaran IPS. Apa belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan dalam membentuk dan mengarahkan kepribadian manusia. Perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas seseorang. Dalam pembelajaran IPS, tentu saja peserta didik diajak untuk dapat memahami beberapa hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Peserta didik dapat memahami dan mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan sosial, fakta-fakta, konsep-konsep sosial, serta menerapkan di lingkungan masyarakat. Menurut Mariani, menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan dasar ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan cabang ilmu sosial dan humaniora yang mencakup kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan yang berkaitan isu-isu aktual, gejala dan masalah-masalah atau realitas sosial yang memberikan pengetahuan sosial kepada siswa untuk memahami arti pentingnya sosial bagi kehidupan bangsa, serta pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Selanjutnya, karakteristik mata pelajaran IPS. Menurut Aulia R. dan Wandini R. tahun 2023, karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD dan MI itu ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, SDLB, sampai SMP, MTS, SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Yang kedua, di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Yang ketiga, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Selanjutnya, dimensi pembelajaran IPS. Menurut Reza Niafi dan Apandi R. 2020, dimensi pembelajaran IPS yaitu pencapaian pembelajaran pendidikan IPS di persekolahan. Diperlukan pemahaman dan pengembangan program pendidikan yang komprehensif. Selanjutnya, program pendidikan IPS yang komprehensif tersebut menurut Sapria adalah program pendidikan yang mencakup 4 dimensi. Yang pertama, dimensi pengetahuan,
yang kedua dimensi nilai dan sikap, yang ketiga dimensi keterampilan, dan yang keempat dimensi tindakan. Nah, yang pertama ada dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan mencakup apa yang kita pelajari tentang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Ini membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Yang kedua ada dimensi nilai dan sikap. Dimensi nilai dan sikap ini berbicara tentang bagaimana kita memahami nilai-nilai dan sikap yang penting dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan hal seperti toleransi, keadilan, dan kerjasama. Yang ketiga, ada dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan ini melibatkan keterampilan yang kita butuhkan untuk memahami dan berpartisipasi dalam masyarakat, seperti keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Yang keempat, ada dimensi tindakan. Dimensi tindakan ini mengacu pada bagaimana kita menggunakan pengetahuan, nilai, dan keterampilan kita untuk berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup hal seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, berkontribusi pada masyarakat, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pentingnya pendidikan IPS SD bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan IPS di SD penting bagi mahasiswa PGSD karena membantu mereka mengerti bagaimana mengajar mata pelajaran IPS kepada murid-murid mereka di sekolah dasar. Dengan memahami IPS, mereka bisa mengajarkan anak-anak tentang hal-hal seperti sejarah, geografi, dan masyarakat dengan cara yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang baik bagi murid-murid mereka dan membantu mahasiswa PGSD menjadi guru yang lebih baik. Selanjutnya, contoh penerapan pendidikan IPS SD pada bidang pendidikan. Sebagai contoh, jika seorang guru PGSD merencanakan sebuah pelajaran tentang sejarah untuk siswa SD, dia bisa membuat rencana pelajaran atau penerapan yang melibatkan cerita pendek tentang tokoh-tokoh sejarah yang penting dalam cara yang menyenangkan. Misalnya, dia bisa menggunakan mainan atau gambar untuk menggambarkan tokoh-tokoh tersebut dan meminta siswa untuk berpartisipasi dalam permainan peran. Dengan cara ini, siswa bisa belajar tentang sejarah sambil bersenang-senang, yang membuat materi menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.